Untuk jadi kepala sekolah saja, kita ambil kepala sekolah SMA, itu bisa mereka saling main dukun. Kenapa? Kenapa mereka main dukun? Hanya untuk mendapatkan jabatan. Dan itu terjadi baru-baru ini. Yang satu bayar 30 juta, yang satunya lagi karena itu kursi menurutnya punya dia, ya sudah main dukun aja lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika orang menyingkirkan posisi orang lain, dukun bertindak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini bertepatan dengan tadi siang puasa tarwiyah. Kemudian malam harinya bertepatan dengan Sabtu malam Ahad. Jadi yang tersisa di dalam masjid makhluk gaib. Jadi malam hari ini bertepatan dengan malam Ahad. Jadi harap maklum sajalah. Cuma ini yang uniknya lebih banyak kameranya daripada yang datang ini, insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita melihat tanda-tanda datangnya akhir zaman atau kedekatan akhir zaman dengan kita. Salah satunya adalah ya apa yang kita lihat malam hari ini adalah tanda kiamat, meskipun tidak terlalu besar, atau dalam bahasa lain tanda kecilnya hari kiamat. Maka mudah-mudahan dengan adanya pengetahuan kita tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat menjadikan kita orang-orang yang mengerti. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Ini kita alhamdulillah sudah sampai pertengahan kitab. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan kitab ini, kitab akhir zaman ini. InsyaAllah kandai kita mampu menyelesaikan, InsyaAllah Allah mudahkan, Allah tambahkan pengetahuan kita. Baik Bapak Ibu, malam hari ini poin selanjutnya, pada hadis selanjutnya, tentang permasalahan fitnah akhir zaman. Dalam hadis Nabi tentang fitnah akhir zaman selanjutnya adalah tentang at-taqatul 'alal mulki wal a'radi ad-dunyawi. Saling berbunuhan manusia dengan manusia yang lain. Kita ulangi sekali lagi. Tanda masuknya atau tanda datangnya fitnah akhir zaman, saling berbunuhan antara satu dengan yang lain disebabkan karena kekuasaan, disebabkan karena jabatan, dan disebabkan karena dunia. Ini yang bilang Nabi. Kemudian kata Nabi, an Sa'id bin Jubair, kharaja alaina ibnu Umar farajawna an yuhadditsana hadisan hasanan. Satu ketika Sa'id ibn Jubair berkata, kami keluar atau datang kepada kami ibnu Umar, farajawna an yuhadditsana hadisan hasanan.
Kemudian dia berbicara kepada kami satu hadis yang saya anggap hadis itu baik. Kemudian qala fabadarana ilaihi rajulun, datanglah kepada kami mendengarkan hadis tersebut. Faqala, kemudian dia berkata, ya Aba Abdurrahman, wahai Abdurrahman, bapak daripada Abdurrahman, haddatsana anil qitali fil fitnati, kau bercerita kepada kami tentang masalah perperangan, perpecahan, saling terbunuh antara satu dan yang lain di dalam fitnah. Kau bercerita salah satu tanda fitnah itu adalah berbunuhannya, berperangnya, bercekcoknya, saling terjadi permusuhan antara satu dan yang lain. Kemudian berkata, wallahu yaqul, Allah berkata, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, bunuhlah mereka itu sampai tak terjadi fitnah di antara mereka. Artinya, ada seorang pemuda berkata kepada Abu Abdurrahman, kata dia, bukankah Allah berkata di dalam Al-Quran, andai ada seseorang yang menyebabkan datangnya fitnah, maka bunuhlah orang tersebut, bunuhlah mereka yang menyebabkan datangnya fitnah. Wa qatiluhum hatta la yakuna fitnah, sampai la takuna fitnah, bunuh mereka sampai tidak datang kepada mereka, tidak terjadi fitnah. Dalam surat Al-Anfal ayat 39. Faqala hal tadri mal fitnah, kemudian Abu Abdurrahman berkata, tahukah engkau apa yang disebut dengan fitnah? Atadri hal tadri mal fitnah, tahukah engkau apa yang disebut dengan fitnah? Thaqilat ka ummuk, fitnah itu adalah terbebannya seseorang karena ibunya. Jadi begini, kalau ada seorang pemuda, manusia, laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, merasa terbebani dengan kedua orang tuanya, nah itu disebut dengan cobaan, itu yang disebut dengan fitnah. Innama kana Muhammadun yuqatilul musyrikin, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqatil, yuqatil di sini artinya bukan membunuh, memerangi, memerangi orang-orang musyrik. Wa kanat dukhulu fi dinihim fitnah. Kenapa? Karena orang musyrik ini kalau tidak diperangi, mereka akan menjadi fitnah di dalam agama itu sendiri. Misal kita ambil contoh, ada orang masuk Islam, tapi masuk Islamnya hanya terpaksa karena ingin menghancurkan Islam itu sendiri, disebut dengan musyrik. Atau muslim dia tapi dia sembah yang lain, dia sembah patung tapi muslim, dia sembah sesajen tapi muslim, dia taruh sesajen di atas laut tapi dia muslim, dia taruh sesajen di pohonan dia muslim, dia sembah matahari dia muslim, dia ikut agama lain tapi dia muslim. Nah, ini banyak contohnya. Jadi kemudian mereka kategorinya apa? Musyrik, menjadikan Tuhan itu ada kawannya, sehingga ada kawan lain, ada Tuhan lain dari kawan, dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan musyrik. Maka kata Nabi, kata Abu Abdurrahman, Nabi memerangi orang musyrik. Salah satu tanda fitnah itu orang musyrik masuk ke dalam Islam, dia masuk ke dalam Islam untuk menghancurkan Islam. Dia berislam tapi dia tak seutuhnya menyembah Tuhan. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam Islam, mereka akan mengajak orang lain untuk menyembah selain daripada Allah. Mereka muslim tapi mereka masuk ke dalam Islam untuk mengajak orang lain untuk menyembah agama yang lain. Mereka disebut dengan musyrik. Nah, keberadaan orang musyrik di dalam Islam, di dalam agama Islam akan menjadi fitnah besar bagi umat Islam. Sehingga disebut oleh Abu Abdurrahman, kita harus memerangi mereka. Sama halnya apa yang dikatakan oleh pemuda tadi, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi orang-orang tersebut
sampai tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah kita. Kemudian laisa kaqitalikum 'alal mulki. Tapi kemudian kata Abu Abdurrahman, bukan tetapi tidak seperti memerangi orang-orang dalam perperangan, seperti penaklukan kota Persia, Bizantium, Roma, sama itu. Kemudian penaklukan kota-kota yang lain, penaklukan kota Prancis, Inggris dan lain sebagainya. Kok tidak sama? Karena model perperangan pada masa itu antara muslim dan kafir. Antara muslim dan kafir perangnya saling bunuh-bunuhan. Tapi dalam konteks ini memerangi orang-orang musyrik itu berperang memerangi mereka tapi tak membunuh mereka. Artinya adalah ketika mereka serang kita serang. Kalau mereka tak serang kita tak usah nyerang. Makanya dalam hadis lain Nabi kata umirtu an uqatilan nasa hatta yashhad, kata Nabi. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi sampai mereka bersyahadat. Kalau mereka sudah bersyahadat kita tak boleh perangi mereka. Misal ada sekelompok orang ingin memerangi kita. Kita boleh memerangi mereka dalam konteks kita bertahan. Ada orang, ada non muslim, kita sebut aja langsung. Ada namanya Islamophobia. Orang-orang yang Islamophobia ini ingin menyerang kita. Tapi mereka nyerangnya tidak pakai tembak-tembakan. Mereka serangnya tidak pakai pistol-pistolan, nggak pakai pedang, tidak pakai tombak seperti masa penjajahan, tidak. Tapi mereka memerangi kita dari jalur pikiran kita, dari jalur budaya kita, dari jalur akidah kita, dari jalur agama kita. Maka haruskah kita memerangi mereka? Harus. Kita harus memerangi mereka. Tapi konteks memerangi di sini tidak saling bunuh-bunuhan. Kalau zaman penjajahan, para pahlawan kita menggunakan senjata, menggunakan tombak, menggunakan bambu dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks ini kata Nabi, kata Abu Abdurrahman, tidak berperang dalam konteks memerangi mereka dalam konteks berperang dengan senjata. Seperti tentara dengan gam dulu namanya, tembak-tembakan gitu ya. Nah, itu enggak. Kalau itu lain. Tapi sekarang ini konteksnya lain. Kemusyrikan. Yang dimaksud oleh Nabi kemusyrikan. Jadi saat ini kita lihat, ketika Islam masuk ke Nusantara itu, yang pertama kali diperangi oleh Islam itu adalah kemusyrikan. Pertama kali Islam sampai di kota Mekah, ketika Islam itu muncul di kota Mekah, yang diperangi itu tauhid. Karena yang diperangi itu kemusyrikan. Yang diperangi itu bukan hanya kesyirikan saja, tapi kekufuran juga. Kekufuran. Penyembahan berhala, penyembahan patung dan lain sebagainya. Itu bagian daripada kekufuran. Nah, itu kata Nabi adalah fitnah. Nah, kalau orang seperti ini tidak diperangi, maka akan menjadi masalah dalam agama Islam. Kita ambil contoh tahayul, khurafat, apalagi TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Itu kalau tidak diperangi, itu menjadi darah daging. Apa buktinya menjadi darah daging? Seperti permainan-permainan yang mereka bangun dengan bermainnya dengan setan. Ada manusia percaya dengan setan berarti dia musyrik, sekalipun dia muslim. Dalam arti kata percaya di sini bukan iman, tapi mempercayai kekuatan syaitan lebih daripada kekuatan Allah. Tapi kalau yakin akan adanya syaitan, itu memang wajib kita iman. Wajib kita iman kepada yang gaib. Tahu kita ada setan, ada malaikat, ada jin, itu mesti. Tapi kalau kita tak yakin ada jin, ini agak curiga juga kita keimanannya. Percaya terhadap yang gaib itu penting. Baik, nah kemudian dikatakan, nah itulah yang disebut dengan fitnah. Nah kata Nabi, permasalahannya bukan sampai di situ. Permasalahannya kata Nabi, nanti akan muncul orang-orang dengan kondisi-kondisi kemusyrikan seperti itu, yang musyriknya sudah kita pernah jelaskan, musyriknya berlebihan. Artinya mereka syiriknya bukan lagi syirik dengan Tuhan saja, tapi gaya syiriknya sudah syirik modern.
Syirik modern itu mereka sudah banyak yang cinta terhadap dunia. Makanya oleh Nabi disebut di situ at-taqatul 'alal mulki. Mereka jadikan kerajaan, jabatan, kekuasaan menjadi tempat duduk terbaik mereka, sehingga kepercayaan mereka terhadap kekuasaan, kepercayaan mereka terhadap kekuatan itu berlebihan. Kecintaan mereka terhadap dunia, kepercayaan mereka terhadap harta, yang kemudian mereka jadikan tumbal, mereka jadikan kekuatan mereka di dunia. Maka disebutlah at-taqatul. Mereka akan saling berbunuhan. Karena mereka akan saling merebut antara satu tahta dengan tahta yang lain. Satu orang dengan yang lain saling berebut tahta. Itu jatah tempat dudukku, bukan jatah tempat duduk Anda. Maka apapun akan mereka lakukan. Kita banyak mendapat sekarang ini untuk jadi kepala sekolah saja. Kita ambil kepala sekolah SMA, itu bisa mereka saling main dukun. Kenapa? Kenapa mereka main dukun? Hanya untuk mendapatkan jabatan. Dan itu terjadi baru-baru ini. Yang satu bayar 30 juta, yang satunya lagi karena itu kursi menurutnya punya dia, ya sudah main dukun aja lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika orang menyingkirkan posisi orang lain, dukun bertindak. Ini bahasa lainnya dukun bertindak. Apa nama bahasanya? Yang sederhana itu, cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau ini tidak, kursi tak dapat, dukun pun jadi. Ini dia bahasanya, Pak. Dan ini merajalela. Kebiasaan itu sudah terjadi. Mendarah daging itu yang disebut oleh Nabi merusak. Tersebarnya pemahaman TBC ini itu merusak akidah Islam itu sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu menjadi kunci rusaknya, menjadi kunci munculnya fitnah. Sehingga orang tak lagi segan membunuh antara satu dan yang lain hanya karena dunia, harta, jabatan, tahta, kekuasaan dan lain sebagainya. Baik, maka disebutlah oleh para ulama itu disebut sebagai fitnah akhir zaman. Sampai di sini sudah paham ya Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan kita yang mendengar tak merebut. Oh iya, kami orang biasa kok Ustaz, orang swasta. Jangan salah. Bisa jadi swasta pun begitu. PT-PT perusahaan juga begitu. Dan jangan salah. Oh, kami di sini sudah pensiun semua. Itu aman tuh. Kalau udah pensiun agak aman sedikit. Tapi kalau tengok wajah-wajahnya tak semuanya pensiun nih. Ada juga nanti, itu kan harusnya aku jadi imam masjid situ. Ya Pak Ustaz ya, tenang Pak Ustaz, aman. Tapi jangan pula main dukun pula Pak Ustaz. Kalau sempat imam masjid main dukun, berarti tanda kiamat bukan semakin dekat. Besok pagi kiamat tuh. Ini susah kita nih kalau dah sekarangnya begitu. Wah, ini jangan salah. Jabatan dalam masjid pun bisa direbut itu. Tapi alhamdulillah tak main dengan setan. Hanya mungkin marwah saja yang digeser. Baik. Kemudian ini jangan ada yang tersinggung, ini agak kuat sedikit. Tarkul amal bil kitab was sunnah. Mereka meninggalkan perbuatan dengan kitab dan sunnah. Artinya begini, wa mukhalafatuhuma bil a'mal ru'yah. Kelak di akhir zaman ada hal-hal yang bertentangan. Ada orang melakukan perbuatan-perbuatan tapi tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Ini jangan salah persepsi nih. Ada orang-orang yang melakukan amal, perbuatan yang dinilai ibadah tapi tak ada dalam hadis, tak ada dalam Al-Quran. Yang tidak ada, kalau hadisnya masih dhaif atau dhaif jiddan itu masih mending lah ya. Tapi kalau tidak ada dalam hadis Nabi, bisa jadi. Bisa jadi. Kemudian kebalikan daripada itu, dibalik. Apa dibalik itu? Bisa jadi ada orang-orang yang memang sudah ada perbuatan itu di dalam Al-Quran, tapi mereka tak melakukan. Ada perbuatan itu dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka tak mau menjalankan. Ini agak sedikit agak sedikit sensitif. Sensitif pun tak masalah sebenarnya. Ini kalau kita kembalikan pada konteks hari ini, itu banyak. Seperti kita ambil contoh. Ini mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung lagi nih Bang Jidin ya. Contohnya perayaan 1 Muharram. Perayaan 1 Muharram itu ada disebut dengan, kalau di Jawa itu apa namanya? 1 suro. Kalau namanya di sana namanya bukan 1 suro, tapi gerbek suro.
Zaman kami masih di sana, di salah satu daerah di Jawa itu namanya Gerebek Suro. Apa maksud Gerebek Suro itu? Oh, itu mainnya mantap itu. Mereka akan keliling untuk memperingati malam satu suro dengan pawai. Tapi yang uniknya adalah di dalam pawai tersebut ada namanya kuda lumping, dan ada kemudian patung-patungan yang mereka buat. Tapi di dalam permainan itu ada setan dan jinnya. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung ini, karena cukup Banyuwangi kita udah singgung kan. Nah, ini kenapa kita sebut demikian? Karena ini fakta sebenarnya, pengalaman pribadi. Dulu waktu di Jawa itu kita sering melihat itu, dan itu permainannya unik. Dalam perayaan satu sura itu banyak orang-orang yang bergelut dengan, mohon maaf, perbuatan-perbuatan itu dirasuki setan, jin dan lain sebagainya. Tapi ada juga perayaan satu sura itu tidak dirayakan dengan demikian, itu ada. Mereka cuman pengajian di masjid atau pengajian dalam satu tempat, mereka buat satu Muharram, kemudian mereka kajian, itu juga ada. Baik atau tak baiknya itu kembali kepada permasalahan. Apakah sesuai dengan tuntunan para ulama? Apakah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis? Tapi satu surah tidak ada dalam Al-Quran, tak juga ada dalam hadis Nabi. Nah, ini kemudian menjadi permasalahan kita, Bapak Ibu. Apakah semua amal sunnah itu harus dilakukan oleh Nabi, harus dilakukan juga tertera dalam Al-Quran? Tidak. Ada kalimat lain dalam bahasa sahabat itu, dalam bahasa ijtihadul hukum itu atau istinbatul hukum itu, salah satu metodenya disebut dengan qaulus sahabi. Jadi ada hadis yang disampaikan oleh para sahabat tapi tak sampai sama Nabi. Hadis yang dilakukan, yang diucapkan oleh para sahabat tapi tak sampai pada masa Nabi. Sehingga mohon maaf, ada juga qaulus sahabah tadi, perkataan sahabat itu oleh sebagian ulama dianggap kuat. Maka ada perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat mengatakan itu pernah dilakukan oleh Nabi, sekalipun hadis itu tak sampai kepada Nabi. Biasanya kalau hadisnya mauquf namanya, sampai kepada para sahabat, bisa juga dianggap sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik, kembali pada poin. Nah, poinnya cuma dua. Ada orang yang ada yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah tapi mereka tak jalankan. Tapi tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah tapi mereka menjalankan. Justru mereka buat. Yang disebut di sini adalah mereka kemudian memunculkan ibadah-ibadah yang baru. Ibadah-ibadah tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang baru itu kemudian dibenci oleh para ulama, bukan kemudian menjadi hal yang terbaru. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Karena permasalahannya adalah tarkul amal bil kitab was sunnah. Salahkah kita kembali kepada Quran dan Sunnah? Tak salah, memang harusnya begitu. Kembalilah kepada Quran dan Sunnah, tapi jangan salah paham. Kembali kepada Quran dan Sunnah itu harus menyesuaikan dengan dalil, harus menyesuaikan dengan perkataan para ulama. Qaulus sahabah, qaulul ulama. Kenapa? Karena kita bukan ulama, karena kita bukan mujtahid, karena kita penting untuk memahami aqwalul ulama, pemahaman para ulama. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, yang ketiga pemahaman di dalam hadis tersebut, akan muncul orang-orang yang dengan idenya memunculkan ibadah tersebut tak ada dalam hadis Nabi tapi ada dalam otaknya untuk kemudian dibuat. Ibadah-ibadah yang dibuat tapi tidak ada dalam tuntunan Nabi, ibadah yang dibuat tapi kemudian hasil ra'yun mereka, hasil pikiran mereka saja. Kita ambil contoh. Contoh sederhana itu begini. Mengucapkan selamat kepada agama yang lain itu sebenarnya tidak ada tuntunannya. Tak ada tuntunan, dan itu baru. Makanya disebut dengan muhdatsat. Kalau itu berkaitan kepada akidah, maka rusak akidah kita. Dan itu yang disebut oleh Nabi. Maka kenapa para ulama kemudian memfatwakan tersebut, itu kembali kepada permasalahan tersebut. Jadi sesuatu yang pikiran yang baru muncul tapi tak ada. Kemudian menganggap, ini jangan ada yang tersinggung, menganggap Pakistan itu lebih baik daripada Mekah, itu salah kafrah. Menganggap Pakistan itu lebih baik dan lebih mulia itu daripada Mekah dan Madinah, itu salah. Menganggap
Roma, menganggap Amerika, menganggap Kanada, menganggap Perancis, Inggris lebih baik untuk dikunjungi daripada Mekah dan Madinah, itu salah. Karena itu sesuai keluar dari hadis Nabi yang sesungguhnya. Kata Nabi, kalau engkau pengen rehlalah ke 3 tempat. 1 Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, tapi hadis ini sifatnya tidak bisa dipahami tekstual. Artinya, boleh enggak kalau gitu kita enggak boleh dong ke Turki, Pak Ustaz? Boleh napak tilas asalkan kita punya prioritas. Napak tilas sejarah boleh? Boleh, tak ada salah. Kalau Bapak Ibu datang ke Eropa, ada namanya napak tilas sejarah Andalusia. Silahkan, tak ada masalah. Oh, itu penting. Napak tilas Mongol sangat penting, perbatasan India Cina. Oh, itu penting sekali. Karena untuk kita pahami. Karena apa? Itu sejarah. Tetapi mengatakan mereka lebih baik daripada Mekah dan Madinah, salah. Sangat-sangat disalahkan. Baik. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Kama anna mukhalafata sunnatin Nabi min a'zamil asbabil mauqilil fitan. Ketika ada orang-orang menyalahi sunnah Nabi, nah ini kemudian masalahnya pernah kita bahas di sini juga, itu masalah ingkar sunnah. Kadang memang banyak orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi sekarang. Ada orang yang membangkitkan sunnah Nabi, ada orang kemudian mengingkari sunnahnya. Kalau tak mau melakukan sunnah memang tidak ada masalah, tapi kan bahasa lainnya sumbing sikit lah gitu. Sunnah kalau wajib ini belum tentu diterima, paling tidak ada sunnah. Sunnah itu untuk melengkapi yang wajib. Yang wajib kita lakukan itu belum tentu sempurna. Kita sholat 5 waktu, belum tentu sholat 5 waktu itu sempurna dan diterima semua. Maka tujuannya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu untuk melengkapi yang bolong-bolong dari sholat wajib kita tadi. Misal kita sholat maghrib, ternyata sholat maghrib kita ini mohon maaf di hadapan Allah tak sempurna. Ketika Bapak Ibu melaksanakan sholat rawatib ba'dal maghrib 2 rakaat, itu kemudian menjadi kunci untuk melengkapi yang bolong-bolong tadi, nilai-nilai yang bolong dalam sholat maghrib. Sholat isya, sebelumnya ulama berbeda pendapat apakah ada sholat sunnah qabliyah sebelum isya. Ulama sepakat, mayoritas ulama, jumhurul ulama atau ulama hadis mengatakan tidak ada salat sunnah qabliyah sebelum isya. Tapi ada sebagian ulama yang lain mengikuti ulama hadis yang lain, itu mengatakan setiap sebelum salat wajib disebut dengan qabliyah. Ada Syekh Tantawi misalkan mengatakan hal demikian. Tetapi kalau merujuk kepada hadis Nabi yang 12 ataupun 10 setelah salat isya 2 rakaat. Tapi sebelum isya ada yang mengatakan bukan rawatib tapi salat sunnah mutlak. Nah, ini penting untuk dipahami. Sebelum asar namanya salat sunnah mutlak. Sebelum isya namanya salat sunnah mutlak. Sebelum maghrib namanya salat sunnah mutlak. Kalau setelah isya itu salat sunnah rawatib. Kalau setelah maghrib salat sunnah rawatib namanya. Begini cara para ulama hadis memahami hadis-hadis yang berkaitan tentang salat sunnah 2 rakaat sebelum isya, sebelum maghrib dan sebelum asar. Baik. Nah, yang ditakutkan oleh Nabi adalah muncul kelompok-kelompok yang tak mau menjalankan sunnah. Yang penting salat wajib selesai. Ini paling banyak Bapak Ibu. Apa kata mereka? Yang penting aku sudah salat wajib, sudahlah tuh. Tidak bisa begitu Pak. Sunnah ini penting. Sunnah ini penting. Salah satu cara untuk mendapatkan syafaat Nabi bukan hanya bersolawat Bapak Ibu, bukan hanya bersolawat, tapi salah satu cara kita untuk mendapatkan syafaat Nabi ya dengan menjalankan sunnahnya. Salah satu bentuk kecintaan umat Muslim kepada baginda Nabi Muhammad SAW, baca dalam kitabnya Al-Akhlaq karya Syekh Profesor Dr. Haji Yunari Ilyas itu mengatakan akhlak terbaik seorang mukmin terhadap nabinya menjalankan perintah dan sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kira-kira pakai jubah itu sunnah atau tidak Pak Ustaz? Ayo sunnah. Pakai jenggot sunnah apa tidak Pak Ustaz? Sunnah. Berarti kalau tidak pakai jenggot berarti nggak jalankan sunnah. Oh iya begitu? Iya betul. Yang tidak berjenggot bagaimana? Kalau dia tak berjenggot, mohon maaf, kalau dia tak berjenggot karena memang tidak punya, mohon maaf, hormonnya tidak kuat, ya jangan dipaksakan. Dicukurnya begini pakai pisau sampai tumbuh jenggot tuh besok, dikasihnya minyak kemiri, tak usah dipaksakan. Islam itu rahmatan lil alamin.
Islam itu lembut, Islam itu indah, baik, tapi tak bisa dipermainkan. Itu saja. Jadi masalah itu, permasalahan sunnah Nabi tadi, itu memang harus untuk kita angkat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari sekian banyak aktivitas kehidupan kita di setiap hari itu, banyak sekali sunnah Nabi yang mohon maaf kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan, tak menjalankannya, memang kita tak dapat dosa. Tetapi kalau kita mengingkarinya, itu yang ditakutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang mengingkarinya. Mereka ingkari, oh jenggot itu bukan sunnah Nabi. Mereka ingkari kesunahannya, berarti mereka salah. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Oh make burdah, itu bukan sunnah Nabi. Oh berarti dia tak baca hadis Nabi. Begitu saja kita Pak. Makanya tujuannya adalah mempelajari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu tujuannya untuk mengetahui pribadi Nabi. Jangan salah, kita perlu paham itu. Kita mengaku cinta Nabi tapi kita tak paham sifat-sifat Nabi itu. Baik. Nah kata Nabi, yang ditakutkan di akhir zaman itu muncul kelompok-kelompok yang mengingkari sunnah. Kita Bapak Ibu tak menjalankan sunnah, ya mungkin kalau kita bilang mungkin tidak ada dosa. Kita tak menjalankan sunnah tak ada dosa. Tapi kalau kita mengingkari sunnah, kita termasuk orang-orang yang berdosa dan munafik, dan masuk dalam kategori itu kufur Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingkar kepada sunnah Nabi itu bisa jadi kufur. Baik, yang selanjutnya, ighra'us syaitanu bil fitan. Senang setan-setan itu dengan fitnah-fitnah itu senang. Artinya begini, setan-setan itu senang membuat fitnah. Setan-setan itu senang dengan munculnya fitnah. Maka bahasanya ighra'us syaitan, nempelnya para setan itu dengan fitnah-fitnah tadi. Arti lain adalah setan-setan itu sangat senang ketika muncul fitnah-fitnah itu di akhir zaman. Inna arsya iblis 'alal bahri fa yab'atsu sarayahu yaftinuna an-nasa fa'azamuhum 'indahu a'zamul fitnah. Setan itu senang ketika ada ulama dengan nafsunya memunculkan satu fatwa. Ini saya ulangi Bapak Ibu. Setan senang ketika ada ulama memunculkan fatwa, tapi fatwa itu untuk kepentingan dia, tapi fatwa tersebut untuk kepentingan dunianya, fatwa tersebut untuk hawa nafsunya. Kita ambil contoh, ada kasus yang terbaru tapi tidak usah dikait-kaitkan, kita cuma ambil contoh. Ketika seorang ulama berbicara tentang musik, ketika musik ini mereka berbicara tanpa keadilan, tanpa konteks keadilan, tapi berbicara hanya pada konteks nafsu. Maksudnya bagaimana? Ada ulama mengatakan kami fatwa musik haram, tapi ketika dia berbicara dengan nafsunya, maka fatwa yang dia kemukakan itu dibarengi dengan hawa nafsu setan. Ada ulama kemudian yang mengatakan bahwa fatwa musik ini halal atau mubah, tapi kalau ulama tersebut berbicara dengan nafsunya, bukan karena keadilan, tapi berbicara dengan nafsunya, berbicara karena kepentingannya, maka itu disebut dengan fatwa yang disebut fatwa yang dibarengi dengan nafsu setan. Sampai sini paham Bapak Ibu? Terus apa yang adil? Yang adil adalah bagaimana menguraikan semua pendapat para ulama, baik dari Al-Quran yang diambil oleh para ulama, dari hadis Nabi yang diambil para ulama, yang kemudian diijtihadkan oleh para ulama, menghasilkan berbagai hukum, sampaikan semua. Bukan karena kita tak suka. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya sampaikan. Ada seorang ulama kita tanya begini, mohon maaf bukan ulama ya, ada seorang ustadz kita tanya begini, Ustadz apa hukum pacaran? Dia bilang tidak haram. Kalau tidak bersentuhan pacaran tak ada masalah. Yang penting tidak haram. Artinya tidak bersentuhan. Setelah usut punya usut, ternyata beliau pacaran. Artinya jangan sembarang berbicara. Fatwa siapa yang kita pakai? Karena nafsu kita. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Kemudian ketika kita berbicara tentang permasalahan, oh fatwa itu haram, pacaran itu haram, karena memang karena dia benci dengan orang-orang yang pacaran. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Ada orang-orang yang benci banget dengan pacaran karena dia punya mungkin pernah ditolak gitu ya,
sakit hati dia ditolak, kemudian dia katakan fatwa pacaran haram. Kalau dua-dua ini berbicara dengan nafsunya, dengan kepentingannya, dengan kondisi dia, maka apa yang mereka sampaikan itu batil. Maka sebaiknya bagaimana? Kesampingkan kepentingan, uraikan semua ilmu itu dengan bahasa yang lugas dan baik dan adil. Itu yang paling penting. Yang masalahnya adalah saat ini sulit untuk mengatakan bahasa fatwa itu dengan keadilan. Jangan sampai fatwa itu dengan bahasa sumbangan atau titipan. Yang kita takutkan adalah fatwa-fatwa itu muncul karena titipan. Ini yang menjadi masalah. Itulah disebut dengan, nah setan paling senang bermain di dalam konteks seperti itu. Setan paling suka bermain dengan hal demikian. Sampai dikatakan di sini adalah inna arsa iblis alal bahri. Bahkan begini mengatakan, ketika ada orang yang bisa berjalan di atas air, setan dan iblis pun bisa berjalan di atas air. Itu menjadi fitnah perbuatan mereka. Menjadi fitnah atas perbuatan mereka. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kemudian wa anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syaitana qad aisa inna syaitana qad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Setan dan iblis itu pengen orang-orang yang di Arab sono itu kalau mereka sholat, yang mereka sholati, yang mereka sembah itu bukan Allah sesungguhnya, tapi mereka menyembah daripada setan. Oh, kok bisa begitu? Ada. Apa yang disebut dengan menyembah setan tadi itu begini. Orang sholat tapi sholatnya untuk dunianya, itu namanya menyembah setan namanya itu Pak. Orang sholat itu ketika dia menyembah, yang dia sembah tapi dunia dia sholat, tapi kecintaan dia terhadap dunia membuat dia gagal sholat. Artinya begini, sholatnya dipengaruhi oleh dunianya, maka itu disebut dengan sholatnya sedang menyembah setan. Nah, setan itu senang, iblis senang memberikan kemudahan kepada manusia agar manusia menyembah diri mereka. Mereka sholat, tapi sholat mereka itu untuk menyembah setan, bukan menyembah Allah. Nah, ini muskilah kita hari ini Bapak Ibu, permasalahan kita hari ini. Oh, banyak sekali ini orang-orang yang menyembah setan ini banyak. Jadi menyembah setan itu bukan masalah ada patungnya bisa berbicara, bukan hanya itu saja. Ada dukunnya bermain dengan setan dan jin, bukan itu saja. Tapi ketika manusia melaksanakan sholat, tapi sholat mereka masih dibarengi dengan dunia mereka, maka mereka sedang sholat mereka sholat sedang menyembah bukan Allah, tapi yang mereka sembah adalah setan. Ada orang sholat tujuannya membanggakan diri, sedang menyembah setan. Ada orang sholat sedang memperbaiki sholatnya, menganggap sholatnya lebih baik, dia menyembah setan. Ada orang sholat yang sholatnya bertujuan untuk dapat pamer dan lain sebagainya, pada hakikatnya dia sedang menyembah setan. Nah, ini yang susah tuh begini. Jadi hasil akhirnya gimana Pak Ustaz? Pandai-pandailah menata hati. Pandai-pandai menata hati. Sholat ini susah Bapak Ibu. Ada orang yang memperbaiki, ada orang yang sholatnya bagusnya, na'udzubillah bagus, tapi ternyata bagusnya sholat itu karena ada maunya. Kalau tak ada maunya tak jadi sholat itu. Nah, ini yang kemudian masalah kita hari ini begitu. Tak mau sholat kalau tidak ada yang dicari. Kalau ada yang dicari tak jadi sholat. Nah, baik, selanjutnya itu kita berbicara tentang mukhalafatus sunnah bil inkar ala wulatil umur alaniyah wa fil muntariyat, sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang muqara'atul hukam wal khuruj alaihim wa bayanu anna al khuruj yakunu bil kalimati kama yakunu bis saif. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Kita ungkit sedikit sejarah Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan itu terbunuh. Nah, ini dijadikan fitnah Pak. Ini dijadikan fitnah. Fitnahnya bukan fitnah pada Utsmannya, bukan fitnah pada yang lain, tapi pada perilaku umat yang ada pada masa Utsman ibn Affan dan setelah Utsman ibn Affan. Seorang sahabat Nabi berkata begini, an Abdullah ibn Uqaim qala la u'idu ala qatli khalifatin ba'da Utsman abadan.
aku tidak akan membantu khalifah yang terbunuh setelah Utsman ibn Affan. Jadi gini Bapak Ibu, muncul permasalahan dan pertikaian membantu orang dalam masalah pembunuhan ini itu karena sebab. Sahabat Nabi berbicara begini, kelak aku tidak akan membantu khalifah yang mati setelah Utsman abadan. Maksudnya apa? Ketika kasus Utsman bin Affan itu sampai hari ini, itu pembunuh Utsman bin Affan tidak diketahui. Nah, ini berat ini Bapak Ibu. Jadi kasus Munir itu mungkin bisa diungkit kembali. Jangan ada yang tersinggung. Kasus Munir itu bisa seperti itu Bapak Ibu. Ada kasus baru ada, namanya Vina. Nah, ini yang suka nonton Vina, tontonlah. Kasus Vina, pembunuhan Vina itu terungkit kembali gitu deh. Dan tidak tahu siapa pembunuhnya, tidak tahu itu. Tapi mantap juga kok sampai sekarang nggak ketahuan itu pembunuhnya. Nah, kembali masalah tadi. Ini masalahnya fitnah. Kata Utsman, kata para ulama begini dalam memahami hadis tersebut. Apa kata mereka dalam hadis tersebut? Sahabat Nabi berkata, la u'inu ala qatli khalifatin ba'dal Utsman abadan. Kalau nanti ada khalifah setelah Utsman terbunuh, dia aku tak akan bantu. Ini muncul kekecewaan Bapak Ibu. Jadi para sahabat Nabi setelah terbunuhnya Utsman ibn Affan itu, sebagian kalangan tabi'in itu hilang kepercayaan kepada khalifah. Hilang kepercayaan mereka kepada khalifah. Mereka katakan pembunuh Utsman itu belum nampak, belum jelas, sampai hari ini nggak diketahui. Sehingga mereka muncul dalam pikiran mereka, dalam benak mereka begini, kalau nanti terjadi pembunuhan lagi setelah Utsman nanti, kami tidak akan membantu. Ini orang-orang yang kemudian berbicara. Kemudian faqila lahu a'anta ala damih. Berarti kamu ketika ada nanti pembunuhan terhadap khalifah, kalau kamu tidak membantu mereka, tidak membantu pencarian pembunuhan tersebut, maka kamu mendukung pembunuhan tersebut. Cuman dua. Kalau kita tidak mau mencari pembunuhnya, berarti kita sedang bergabung dengan pembunuhnya. Itu bahasanya. Qala inni a'uddu dzikra masawihi aunan ala damih. Kata sahabat Nabi, sesungguhnya aku sedang mencari bagaimana posisi diriku sesungguhnya terhadap darah atau terbunuhnya hal tersebut. Ini menjadi fitnah. Kenapa Bapak Ibu? Artinya begini, dengan kasusnya Utsman bin Affan itu membuat orang sedikit mulai berkurang. Berkurang bagaimana? Kita ambil contoh begini. Karena perhatian, misalkan pemerintah punya perhatian yang kurang terhadap fakir miskin. Misal contoh, jangan dibawa kemana-mana. Contoh aja. Misalkan pemerintah kurang perhatian terhadap fakir miskin, maka rakyat juga akan kurang perhatiannya kepada pemerintah. Sampai sini paham? Ketika pemerintah mengurangi kepercayaan rakyat, maka rakyat tak akan percaya lagi. Nah, ini bahasa sederhana begitu. Artinya adalah krisis kepercayaan di akhir zaman itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Terhadap apa? Terhadap pemerintahan. Terhadap apa? Terhadap kerajaan. Terhadap apa? Terhadap kasus-kasus yang memang kasus-kasus tersebut tidak bisa diungkit secara penuh. Kan banyak tuh kasus-kasus yang tidak terungkit. Tidak terungkap, bukan terungkit, tidak terungkap. Kenapa tidak terungkap? Karena mungkin ada sebab, ada faktor yang lain. Nah, sehingga ketika faktor-faktor kasus tadi yang tak terungkap itu mengurangi kepercayaan masyarakat dan rakyat, sehingga rakyat akan berbicara, sudah biasa, ya sudahlah. Nah, begitu bahasa yang kemudian muncul dalam perhatian para masyarakat. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kemudian berkata, ya Aba Abdurrahman, ala tara ma qad ahdasa hadzal rajul, tidakkah kau melihat bagaimana terjadi permusuhan terhadap Utsman bin Affan? Kemudian berkata, faqala bah kata dia. Terserahlah, itulah bahasa kita. Terserahlah kata dia. Fama ta'murudni? Qala
turiduna an takunu mithla Rum wa Faris, karena kalian tidak saling bantu terhadap orang-orang yang terbunuh, kalian pengen kasus Paris dan Rum kembali terjadi. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kasus itu tidak ditangani, maka kepercayaan berkurang, yang terjadi adalah perperangan dan perpecahan. Kita ambil contoh, ini kasus sederhana saja. Perpecahan satu kelompok agama dengan kelompok yang lain ini di dalam bidang agama. Misal ada Muhammadiyah, ada NU. Berantem nih Muhammadiyah dan NU, tidak ada yang menengahi permasalahan ini, maka kelak kasus itu akan berkelanjutan. Apa maksudnya berkelanjutan? Akan saling serang dan akan saling bunuh. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Begitulah Bapak Ibu. Kasus agama misal antara non muslim dan muslim, tidak ada yang menengahi, tidak ada yang memberikan jalan terbaik, maka akan terjadi, mohon maaf, perang Pak. Ini ke sini perang, ini ke sini perang. Yang terjadi adalah itu yang kita lihat kasus-kasusnya Bapak Ibu. Di Ambon, Madura dan lain sebagainya, Kalimantan. Itu kasus-kasus itu jelas. Kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus yang kemudian tidak diungkit, tidak diadili dengan baik, yang terjadi adalah perpecahan dan perperangan. Maka disebut, inginkah engkau melihat seperti terjadi pada Roma dan Paris? Kan begitu. Persia maksudnya, Roma dan Persia. Baik. Kemudian, idza ghadibu ala malakin faqatalu. Thumma qad wallahu Allahu alladhi wallahu fahuwa a'lam lastu biqailin fi sya'nihi syai'an. Kembalikan semua urusan yang sesungguhnya itu pada yang mengurus. Siapa yang mengurus? Pemerintah. Itu urusan siapa? Masalah hukum pemerintah. Masalah perpecahan masyarakat urusan siapa? Pemerintah. Masalah ketidakpercayaan dikembalikan kepada siapa? Pemerintah. Kembalikan kasus tersebut kepada pemerintah, adili dengan seadil-adilnya. Kalau tidak, timbullah perpecahan yang menganggap hukum itu berat sebelah. Itu yang terjadi. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika hukum berat sebelah, ketika keadilan tidak ditinggikan, kasusnya Utsman ibn Affan tetap terjadi. Kenapa? Kita ambil contoh. Pembunuh Utsman sampai saat ini tidak ketemu, maka Muawiyah tidak sepakat. Muawiyah tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Muawiyah menganggap Ali bin Abi Thalib belum tangkas mencari pembunuh Utsman ibn Affan. Maka sampai saat ini kepercayaan mereka kaum-kaum Muawiyah itu terhadap kelompoknya Ali bin Abi Thalib itu berkurang. Kenapa? Karena mereka menganggap Ali tidak sigap dalam mengambil kebijakan terhadap pembunuh Utsman ibn Affan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Jadi faktor itu juga cukup penting untuk dipahami. Kenapa pembunuh Munir tidak ditangkap? Katanya kan? Nah, ini misal contoh saja. Oh ya nggak tahu kok siapa yang bunuh gitu. Nah, ini yang kita harus pahami bersama Bapak Ibu. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, yang ingin kita sampaikan yang terakhir, mukhalafatus sunnah bil inkar ala wulatil umur alaniyah wa fil muntadiyatil ammah. Begini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada kasus kita masalah mukhalafatu inkar sunnah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa kelak di akhir zaman itu, dulu pada masa dinasti Abbasiyah muncul kelompok ingkar sunnah, maka kelak di akhir zaman kelompok itu kemudian akan muncul kembali. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, pada tahun 2015 itu ada muncul satu kelompok di Jawa itu yang tidak percaya dengan hadis Nabi. Mereka tidak mau menyampaikan hadis Nabi karena mereka menganggap hadis Nabi itu tidak valid. Perkataan Nabi itu sama sekali tidak valid. Sehingga mereka tidak percaya dengan perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu muncul. Itu terjadi pada masa siapa? Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu muncul kelompok ingkar sunnah. Pelopor kelompok ingkar sunnah itu adalah kaum Khawarij yang pernah diberantas oleh Ali bin Abi Thalib pada masa perang Nahrawan.
Dan kemudian mereka tersebar yang 10 orang itu, ada yang masuk pada perang Karbala, ada yang kemudian masuk pada pembunuhan Ali, kemudian mereka tersebar pada masa Umayyah, dan begitu juga pada masa dinasti Abbasiyah. Mereka munculkan kelompok disebut dengan ingkar sunnah. Kenapa? Karena salah satu ciri kelompok Khawarij tadi juga tidak mau mengambil hukum dengan hadis Nabi, tapi mereka masih percaya, cuman tak mau mengambil hukum. Nah, yang paling parahnya lagi adalah mereka hanya percaya kepada Al-Quran, tapi mereka nggak percaya kepada perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, tahun 2015 muncul kelompok-kelompok tersebut yang tak percaya dengan perkataan Nabi. Apa kata mereka? Muhammad itu pembohong, sehingga apa yang dikatakan oleh Muhammad itu tidak seutuhnya betul. Pertanyaannya adalah, kalau Nabi tak betul, siapa yang betul? Kalau Nabi tidak betul, siapa yang betul? Sehingga mereka katakan, berdasarkan apa mereka mengatakan demikian? Berdasarkan pembagian hadis, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang kemudian palsu dan lain sebagainya. Sehingga mereka mengatakan, kalau begini model hadisnya, itu perkataan Muhammad tidak bisa dijadikan pegangan. Berbahaya atau tak berbahaya? Kalau muncul kelompok ini di permukaan kembali, maka itu bukan berbahaya lagi, akan mudah manusia terpedaya. Kenapa? Karena bahasa mereka lebih cerdas, lebih pintar, lebih baik, Pak. Mereka bukan tak hafal hadis, hafal, tapi mereka tak mau berpegang pada hadis Nabi. Mereka bukan tak percaya dengan mereka bukan tak mau berpegang pada hadis, karena mereka menganggap perkataan Muhammad itu adalah sebagian dusta. Kalaulah dusta, karena Muhammad itu sama dengan manusia yang lain, kata mereka. Nabi Muhammad SAW mereka anggap sama dengan manusia yang lain. Kalau manusia yang lain saja bisa berdusta, mesti Muhammad juga bisa berdusta. Jadi ingkar mereka bukan hanya sekedar ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Nabi, tapi mereka juga ingkar terhadap siapa Nabi itu sesungguhnya. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita malam hari ini dapatkan 4 hadis. Mudah-mudahan 4 hadis ini bisa kita pegang untuk menjadi panduan dalam kehidupan kita. Setidaknya kita menjadi orang yang berjaga-jaga, tak terjerumus dalam, mohon maaf, cinta terhadap dunia, tak terjerumus dalam cinta jabatan, tak terjerumus pada ingkar sunnah, tidak terjerumus kepada kebencian kita terhadap orang-orang yang melakukan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita termasuk golongan orang-orang yang bisa berlaku adil, orang-orang yang bisa menempatkan tempat terbaik di sisinya, bisa menempatkan posisi yang aman, bisa menempatkan, kalau bahasa lainnya kita sebut dengan proporsional. Kita berdoa kepada Allah, moga-moga negara kita ini bisa proporsional, bisa adil pada seadil-adilnya. Insya Allah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.